Halo fans militer, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Fans Militer ID, channel yang akan mengupas dunia militer dan pertahanan. Pada video kali ini, Mimin hanya akan meyakinkan kalian fans militer Indonesia bahwa pesawat tempur yang merupakan proyek kerjasama kita dan Korea merupakan hasil jerih payah dan pemikiran para ilmuwan kita yang dikirim ke Korea Selatan. Selain tentunya hasil pemikiran ilmuwan Korea itu sendiri dan transfer of teknologi dari Mama Rika. Video kali ini untuk menjawab keraguan dari netizen kita tentang kemampuan dan nasib serta kelanjutan dari proyek pesawat tempur kita ini. Di samping itu juga untuk menjawab tudingan netizen negara tetangga yang mengatakan pesawat ini buatan Korea, bukan Indonesia. Ya maklumlah, mereka kan selalu iri sama kita. Pertama, Mimin akan menjawab mengenai kontribusi ilmuwan kita. Ilmuwan kita dikirim ke Korea Selatan sejak tahun 2011 ketika rancangan model pesawat belum ada atau belum dilahirkan. Ilmuwan kita dan Korea Selatan bersama-sama merumuskan model yang tepat untuk pesawat tempur kita ini. Banyak model yang menjadi opsi pada waktu itu. Dari mesin yang digunakan yang akan dijadikan jantung dari pesawat dibagi menjadi dua model, yaitu dengan single engine dan double engine. Dan dari ilmuwan kitalah yang mendorong untuk menggunakan dua mesin kembar meskipun Amerika sebagai penyuplai teknologi berkeberatan dan bahkan akan memblokir bersama 4 teknologi kunci lainnya. Keunggulan penggunaan mesin kembar adalah memperbesar daya angkut pesawat membawa persenjataan dan bentuk yang aerodinamis ketika dikembangkan menjadi pesawat generasi kelima dengan internal weapon buy. Kemudian untuk rancangan model sayap pesawat secara garis besar dibagi dua juga, yaitu yang menggunakan canard dengan sayap delta dan yang menggunakan wingtail di belakang. Dari dua rancangan sayap pesawat tersebut dipilihlah yang menggunakan wingtail di belakang, karena rancangan yang menggunakan canard akan memberikan penampang radar cross section yang lebih besar sehingga mudah dilacak radar lawan. Nah, dari keterlibatan ilmuwan kita yang sejak tahun 2011 tersebut, ketika rancangan model pesawat belum ada, merupakan pembuktian bahwa ilmuwan kita yang dikirim memberikan kontribusi dalam rancang bangun pesawat. Belum lagi detail dari pesawat kita yang akan berbeda dari punya Korea, dengan penyimpanan internal bahan bakar yang lebih besar untuk menambah radius operasionalnya, membutuhkan pemikiran dari ilmuwan kita secara langsung. Ini tentunya berbeda dengan calon pesawat tempur buatan negara tetangga kita yang ujuk-ujuk pesawatnya sudah jadi ketika mereka diajak berkolaborasi dengan Turki dan tinggal melakukan uji terbang. Itu pun cuma pesawat latih. Beralih pada kemampuan pesawat. Pesawat ini meskipun diblokir 4 teknologi kuncinya, tetapi Korea berhasil mengatasinya, terutama penggunaan AESA radar sebagai mata dari pesawat untuk pertempuran beyond visual range atau pertempuran di luar pandangan visual pilot. Mengingat tren pertempuran udara di masa yang akan datang bukanlah dogfight yang saling bermanuver, tetapi penggunaan avionik canggih yang mampu mengendus pesawat musuh ratusan kilometer jauhnya, baik dengan AESA radar maupun sensor infrared yang mampu mendeteksi panas musuh. Kemampuan ini masih ditambah dengan optical electrical targeting pod untuk menarget pesawat musuh dan radio jammer untuk membutakan radar lawan.
masih kurang. Untuk melengkapi kemampuan pertempuran BVR, KF-21 Boromai dilengkapi dengan rudal jarak jauh MBDA Meteor untuk rudal udara ke udara dan rudal Taurus untuk rudal udara ke darat. Dengan kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi tersebut, ada beberapa media terutama dari negara matahari terbit yang mengatakan bahwa kita telah tertipu oleh Korea. Tudingan seperti itu wajar karena di lain pihak Jepang juga sedang bersaing dengan Korea Selatan mengembangkan pesawat generasi kelima. Ya, mungkin saja Jepang tertarik untuk merebut Indonesia sebagai pangsa pasar jet tempurnya kali ya. Untuk nasib ke depan dari KF-21 Boromai, Mimin semakin yakin dengan ditandatanganinya renegosiasi antara Korsel dan kita, dan bahkan jumlah pembelian ditingkatkan dari 48 menjadi 80 unit untuk kedepannya. Jika kalian pengamat militer amatiran kayak Mimin yang sudah mencermati proyek ini dari sejak MOU ditandatangani tahun 2009, mungkin ada yang jenuh dan jemu karena sikap pemerintah kita yang terkesan pelin-pelan dalam membayar iuran pengembangannya. Program pengembangan KF-21 Boromai ini menjadi rumit mungkin diawali dari sikap Amerika yang ingkar janji pada Korea Selatan untuk memberikan transfer of teknologi termasuk 4 teknologi kunci jika Korea Selatan membeli 40 unit F-35 dalam proyek F-3. Keengganan Amerika Serikat dalam memberikan transfer of teknologi itu berimbas pada kesepakatan yang dibuat antara kita dengan Korea Selatan. Namun patut disyukuri bahwa melalui lobi-lobi yang cukup alot dan panjang, kesepakatan renegosiasi berhasil antara kita dengan Korea Selatan untuk terus melanjutkan pengembangan dari KF-21 Boromai. Dari sikap pelin-pelan yang ditunjukkan pemerintah seperti yang Mimin katakan sebelumnya, Mimin berpikiran positif aja bila sikap tersebut adalah bagian dari strategi negosiasi. Seperti kejadian ketika kalian diajak emak-emak kalian ke pasar, jurus andalan pasti akan dikeluarkan emak kalian dalam menawar harga dengan berpura-pura pergi jika harga terakhir tidak diberikan. Tapi dalam hati emak kalian pasti berharap untuk dipanggil penjual untuk membeli dengan harga yang diinginkan emak kalian. Demikian tadi ulasan Mimin tentang KF-21 Boromai. Semoga kalian menjadi tambah yakin dengan kemampuan KF-21 Boromai untuk kedepannya. Bravo TNI, jayalah NKRI.